Halo viewers, bareng Ed Clipper lagi di sini. Untuk kali ini, Ed Clipper akan melanjutkan klip dan review film berjudul Enemy at the Gates. Buat kalian yang belum melihat part pertamanya, link ada di deskripsi. Dan untuk part kedua kali ini, kita akan melihat pertarungan epik dari dua sniper terbaik yang tentunya diangkat dari kisah nyata. By the way, seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, Vasily yang menjadi sniper andalan Soviet kini telah menjadi ancaman pihak Nazi di kota Stalingrad, hingga membuat Nazi pun mengirimkan sniper bernama Konig untuk menghabisi Vasily. Namun keadaan menjadi sangat berbahaya ketika Sasha membocorkan identitas dan kebiasaan Vasily kepada Konig. Lalu seperti apa kelanjutannya? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Film kita lanjutkan ketika pasukan Nazi sedang melakukan invasi di sebuah kawasan pabrik. Sementara itu, Vasily dan rekannya menyelinap melalui jalur yang sudah biasa ia lewati. Melihat sebuah pergerakan, Konig yang sudah mengetahui jalur Vasily langsung memposisikan dirinya di balik sebuah loker. Akhirnya, rekan Vasily tertembak di bagian lengan atasnya. Kemudian, Vasily menyuruhnya untuk segera kembali daripada bikin repot. Sementara itu, Vasily yang kini terpojok terlihat bingung karena senjatanya berada jauh dari persembunyiannya. Sial sekali, usaha Vasily pun sia-sia saja. Di sisi lain, Danilov sedang mengerahkan pasukan untuk melakukan perlawanan. Saat bertemu dengan Tanya, Danilov memintanya untuk jangan ikut berperang. Terlebih karena kemampuan Tanya sebagai ahli bahasa, Danilov khawatir jika sampai Tanya tewas. Lalu tiba-tiba, datanglah rekan Vasily yang terluka. Terlihat Danilov pun cembokur karena Tanya lebih peduli kepada Vasily. Singkat cerita, Tanya berniat untuk menyelamatkan Vasily yang masih dalam ancaman Konig. Melihat kedatangan Tanya, Vasily langsung menjelaskan situasi yang sedang ia hadapi. Begitupun dengan Konig yang berada di balik sebuah loker. Di tengah ancaman pelor, Vasily dan Tanya merencanakan sesuatu. Akhirnya, Vasily berhasil melukai tangan Konig, hingga ia dan Tanya pun berhasil keluar dari zona bahaya. Beberapa waktu berlalu, Sasha menemui Danilov yang sedang galau, dan ternyata Danilov sudah mengetahui bahwa Sasha dekat dengan sniper andalan Nazi itu. Karena kekecewaannya kepada Vasily, Danilov berniat untuk mengadu kedua sniper itu di sebuah pabrik kimia. Ia pun meminta Sasha untuk memberitahukan kepada Konig bahwa Vasily akan berada di lokasi itu. Setelah obrolan tersebut, Danilov ditemui Vasily yang lagi-lagi merasa gentar menghadapi kehebatan Konig. Kemudian, Danilov terus menyemangatinya karena Danilov memiliki kabar gembira. Lalu, Danilov memanggil Sasha untuk menceritakan apa yang ia ketahui tentang Konig. Kemudian, Sasha menceritakan bahwa ia sudah tahu bahwa Konig memiliki tempat persembunyian baru di tempat pabrik kimia. Danilov pun berharap Vasily akan dengan mudah menemukannya. Akan tetapi, Vasily langsung marah karena Danilov telah menjadikan Sasha sebagai mata-mata. Danilov pun mengatakan jika itu adalah pilihan Sasha, karena Sasha percaya bahwa Vasily yang hebat bisa mengalahkan Konig bagaimanapun caranya. Namun apapun alasannya, Danilov meminta Vasily untuk memanfaatkan pertempuran besok untuk bisa menghabisi Konig. Di keesokan harinya,
Vasily sudah standby mengintai Koenig di tumpukan jasad para prajurit. Karena Vasily sudah semalaman di tempat ini, ia ketiduran sewaktu Koenig melintas di hadapannya. Setelah pertempuran usai, seorang prajurit Nazi sibuk menjarah barang-barang dari tumpukan jasad. Dirasa itu adalah Vasily, Koenig pun langsung membidiknya. Apakah Vasily sudah tewas? Karena pasukan Nazi telah dipukul mundur, Koenig pun kembali ke markas. Saat bertemu dengan si jenderal, Koenig mendapat kabar bahwa Vasily sudah dinyatakan tewas. Terlebih karena pihak Nazi sudah mendapatkan identitas milik Vasily. Akan tetapi, Koenig tidak percaya begitu saja. Meskipun Koenig disuruh kembali ke negaranya, tapi ia berniat untuk terus mencari keberadaan Vasily. Di sisi lain, Khrushchev terlihat kesal karena mendapat kabar akan kematian Vasily. Ia pun menyalahkan Danilov karena tidak becus menemani sepak terjang Vasily. Namun bagi Danilov, seperti apapun pemberitaan di luar, ia merasa yakin jika Vasily masih hidup. Di keesokan harinya, Koenig bertemu dengan Sasha yang sedang bersedih karena kabar kematian Vasily. Kemudian, Koenig berusaha untuk menenangkan sahabat kecilnya ini. Ia pun mengatakan jika Vasily pasti masih hidup. Namun terlepas dari kedekatan mereka, Koenig sebenarnya sudah menduga bahwa Sasha adalah mata-mata dari pihak Soviet. Kemudian, Koenig mencoba mengetes dugaannya itu dengan mengatakan bahwa ia akan berada di stasiun kereta esok hari. Koenig pun meminta agar Sasha tidak memberitahukan kabar tersebut kepada siapapun. Sasha pun bersumpah bahwa ia tidak akan membocorkan rencana Koenig tersebut. Saat malam datang, Vasily yang ternyata masih hidup kini sedang menemui Danilov. Terlihat Danilov pun merasa lega karena dugaannya selama ini memang benar. Dan tanpa diduga, Sasha yang dari tadi menyimak mengatakan bahwa Koenig akan berada di stasiun kereta untuk menunggu Vasily. Mendengar kabar tersebut, Vasily pun langsung menuju stasiun. Dan tanpa ada yang tahu, Tania sedang mencari keberadaan Vasily di sekitaran stasiun. Di saat itu pula, Koenig yang sudah standby mengetahui keberadaannya. Keadaan ini jelas membuat Koenig merasa kesal karena Sasha sudah membocorkan keberadaannya. Tanya. Betapa bahagianya Tania karena ia bertemu dengan Vasily. Di keesokan harinya, Koenig yang kecewa kepada Sasha sedang membawa bocah ini di sekitaran stasiun. Terlihat Sasha pun menyesali perbuatannya yang bermain api dengan sniper musuh negaranya. Sementara itu, Vasily dan Tania sedang indahoi menikmati kebersamaan mereka. Betapa kagetnya Tania saat melihat Sasha sudah tewas di tiang gantungan. Di tengah keadaan yang bikin syok, mereka sudah tahu siapa pelaku pembunuhan Sasha. Karena kejadian ini, Vasily pun bersumpah akan menghabisi Koenig. Saat Nazi kembali menggempur, Tania dan Danilov membawa ibunya Sasha untuk mengungsi tanpa memberitahukan nasib yang dialami anaknya. Tanpa diduga, serangan bom membuat Tania terkapar dan tak bergerak. Di tengah kekacauan, Danilov menemui Vasily yang sedang mengintai keberadaan Koenig. Kemudian, Danilov menceritakan tentang kejadian yang dialami oleh Tania. Kabar itu pun jelas membuat Vasily bersedih. Apalagi saat Danilov mengatakan bahwa Tania sudah tewas.
Danilo pun merasa hidupnya sudah tak berarti saat wanita idamannya sudah tewas. Lalu, ia berniat untuk membantu Vasily agar mengetahui di mana lokasi Koenig berada. Don't do that! Akhirnya, Danilo mengorbankan dirinya demi menuntaskan misi Vasily. Sementara itu, Koenig baru sadar bahwa orang yang ia tembak bukanlah Vasily. Dirasa keberadaannya sudah diketahui, Koenig langsung mencari posisi lain. Dengan mudahnya, Vasily memergoki pergerakan Koenig. Dua bulan berlalu, tentara Nazi akhirnya menyerah karena kehebatan tentara Soviet yang bisa memanfaatkan keadaan kota mereka. Kabar itu pun membuat pihak Soviet terbebas dari kebrutalan pihak Nazi. Kemudian kita melihat keberadaan Tania yang ternyata masih hidup di pengungsian. Dan tanpa ia sadari, Vasily sedang mencari keberadaannya. Believe me, there is no Tanya Chernova. Karena mereka sudah bertemu dalam bahagia, berarti film pun sudah selesai. Ending yang membahagiakan, bukan? Seperti yang kita ketahui, perjuangan Vasily tidaklah mudah. Namun setelah melewati banyak rintangan, Vasily mampu mengalahkan sniper yang dikirim oleh Nazi. Keberhasilan itu pun membuat Vasily menyandang gelar pahlawan Soviet karena perjuangannya. Pertempuran itu pun sekaligus mengakhiri salah satu pertempuran penting dalam Perang Dunia Kedua. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video di Clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.